Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 17 hingga 19% pada tahun 2021 mendatang didukung penuh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Berawal dari keprihatinan akan tingkat pengguna rokok pada usia anak-anak, mendorong Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 17 hingga 19% pada tahun 2021 mendatang. Bahkan LPAI merekomendasikan pemerintah dapat menaikkan tarif cukai rokok hingga 100%. Kenaikan tarif cukai rokok hingga 100% diharapkan dapat menghindari keterjangkauan anak-anak untuk membeli dan mengkonsumsi rokok. Selain itu, LPAI juga meminta agar pemerintah dapat membuat peraturan yang tegas terkait pelarangan penjualan rokok secara eceran, serta iklan dan promosi rokok yang dinilai tidak mendidik dan menyesatkan masyarakat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi meyakini jika kenaikan cukai rokok tak akan mengurangi pendapatan industri rokok, lantaran cukai rokok justru akan dibebankan kepada pembeli. Dan untuk itu kami memberikan dukungan dengan rekomendasi dari LPAI, mohon izin saya bacakan, yaitu pertama mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang tegas mengenai pelarangan penjualan rokok secara eceran, secara batangan, atau melakukan penjualan dengan sistem pack, karena hal itu menghindari keterjangkauan masyarakat miskin dan anak-anak di dalam mengkonsumsi rokok. Kemudian kedua, mendukung pemerintah setiap tahunnya menaikkan cukai rokok minimal 20% atau setinggi-tingginya. Kalau bisa tadi menurut adik-adik 100%. Sehingga harga rokok tidak terjangkau oleh anak-anak masyarakat miskin, dan di sisi lain penerimaan negara akan cukai rokok pun akan meningkat. Hal ini sama sekali tidak mengurangi pendapatan dari industri rokok, karena cukai rokok dibebankan pada konsumen, yang membayar itu konsumen. Jadi konsumen juga pikir 2-3 kali untuk membeli rokok. Ketiga, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelarangan total iklan dan promosi rokok. Karena iklan dan promosi rokok dan industri rokok merupakan publikasi yang tidak mendidik, tidak melindungi anak dan menyesatkan bagi masyarakat. Di sisi lain juga tidak adanya iklan dan promosi rokok tidak akan mengaruhi penjualan produk rokok itu sendiri, karena rokok adalah benda adiktif yang memiliki rasa ketergantungan yang sangat tinggi bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian keempat, mendorong pemerintah untuk melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terkait PHW atau Pictorial Health Warning menjadi 90% agar pendapatan tersebut lebih efektif dan melindungi anak-anak dan mencegah para perokok pemula. Kemudian terakhir, LPAI mendorong negara untuk melakukan amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, yaitu pasal 76J ayat 2 terkait dengan penggunaan kata zat adiktif lainnya. Nah, zat ini mohon tegas dimasukkan kata rokok di dalamnya. Jadi supaya orang juga tahu bahwa rokok adalah masuk dalam zat adiktif yang sebenarnya sangat tidak baik untuk kesehatan. Sementara itu, Sekjen LPAI Heni Harmanu mengungkapkan, prevalensi perokok di Indonesia cenderung stagnan dari tahun ke tahun, yaitu berada di angka 33,8%. Namun, perokok pemula dengan usia 10 hingga 18 tahun mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013, prevalensi perokok pemula mencapai 3,4%. Jumlah tersebut diketahui terus mengalami peningkatan hingga mencapai 9,1% pada Riskesdas tahun 2018. Riset kesehatan dasar di 2013 di mana prevalensi perokok pemula mencapai, dan tentu saja orang tua yang kadang-kadang mempunyai kebiasaan merokok, kadang-kadang mengabaikan tingkat kesehatan anak-anak mereka dengan memilih terlebih dahulu membeli rokok ketimbang kesejahteraan untuk anak-anak, khususnya adalah makanan untuk anak-anak mereka. Jadi, dan kemudian kalau kita merujuk pada
riset kesehatan dasar di 2013 di mana prevalensi perokok pemula mencapai 3,4 dan di RPJMN pemerintah mentargetkan bahwa angkanya turun ke 5,4, tetapi bukannya turun, malah di 2018 naik hingga 9,1%. Sekarang kan kecil sekali dan kita berharap itu sampai besar 90% sehingga benar-benar bisa menakutkan. Untuk itu LPAI mendorong pemerintah agar dapat bersama-sama mendorong penurunan angka pengguna rokok pada prevalensi perokok pemula. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta.